Selamat datang di Tel Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 2023-2024. Ekspresi Soros menjadi gelap. Nada ejekan pria Somer ini yang berada di balik sebagian besar kegagalannya selama karir profesionalnya selalu begitu lembut, namun begitu menjengkelkan. Apakah kamu bahagia sekarang, Jasper? Berhenti sekarang sebelum kamu berlebihan. Jasper tertawa. Aku bahkan belum melakukan setengah dari kerusakan yang kamu lakukan pada Harbor Stocks. Hal-hal hanya akan menjadi lebih menarik dari sini. Jangan tidak sabar, kamu. Api kemarahan membara di dalam Soros. Dia ingin melampiaskannya, tetapi tidak ada yang bisa dia katakan. Kedua belah pihak panik sekarang, jadi keputusan tidak dapat diambil dari percakapan belaka. Soros membanting tombol untuk mengakhiri panggilan dan melemparkan ponselnya ke atas meja. Dia tenggelam dalam pikirannya, harus saya katakan, Jasper membuat langkah yang sangat bagus. Asteris pada saat ini, Bella sedang duduk santai di istana makan buah anggur. Dia tertawa terbahak-bahak ketika mendengar laporan bawahannya. Soros ini biasanya terlihat sangat pintar, hanya kalah total ketika itu penting. Dia hanya memberi Jasper uang gratis saat ini. Bella, pertumbuhan kekuatan Jasper bukanlah kabar baik bagi kami Rothschild. Paulsen berkata sambil menatap layar televisi. Sejauh yang dia ketahui, Jasper adalah potensi bahaya. Dia baru saja memulai perjalanannya di platform internasional. Tidak ada yang mengatakan seberapa kuat dia akan menjadi di masa depan. Meski begitu, Bella tampak tidak terpengaruh oleh kewaspadaan Paulsen. Tidakkah menurutmu ini menarik, Paman Paulsen? Sudah lama sejak industri keuangan Amerika Serikat begitu semarak. Saya tidak bisa memastikan apakah pertumbuhan Jasper akan menjadi ancaman bagi kita, tapi saya tahu bahwa keluarga Rothschild tidak akan digulingkan dengan mudah. Kita sudah hidup berdampingan dengan dunia sejak lama, saya yakin Anda tahu ini jauh lebih baik daripada saya, Paman Paulsen. Paulsen tidak menjawab, dia memang mengerti itu lebih baik daripada Bella. Jadi, kamu berencana untuk terus menonton bagaimana hasilnya? Paulsen bertanya. Terkadang, saya memang mengagumi rasa bangga dan malu mereka saat mereka mengambil langkah maju dan mundur. Semangat persatuan antara negara dan rakyatnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita pelajari. Bella tidak menjawab pertanyaan Paulsen, menyebabkan dia mengalihkan pandangan dari layar dan ke arahnya setelah dia berbicara. Dia setuju dengan apa yang dikatakan Bella. Melihat kembali ke negaranya sendiri, dia memikirkan ide yang dia ajarkan sejak muda. Paulsen tertawa putus asa. Negara mereka memiliki moto yang berbeda dan pemerintahan yang berbeda, sehingga orang-orangnya bertindak dengan cara yang sangat berbeda. Tetap saja, untuk maju dan mundur bersama adalah kebajikan yang langka untuk dimiliki. Saya khawatir kita tidak bisa membiarkan aksi ini terus berlanjut. Orang-orang tua itu tidak akan membiarkan situasinya memburuk seperti ini. Anda tahu betapa mereka benci tidak memegang kendali. Sayang sekali, sungguh. Bella menggelengkan kepalanya dan memetik buah anggur dari mangkuk sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Asteris pada saat yang sama, di Harbor City, Summerland. Tuan Tualau duduk di bawah langit yang cerah saat dia berjemur di bawah sinar matahari di halaman. Henry duduk di sampingnya dengan komputer di depannya, menunjukkan halaman web tertentu. Itu menunjukkan data saham kelas A Summerland serta situasi pasar saham Amerika Serikat saat ini. Cek, betapa menyedihkan. Saham sejumlah besar perusahaan di Amerika Serikat telah mencapai batas bawah. Soros benar-benar membuat langkah bodoh kali ini. Bahkan jika dia mempersingkat penjualan Harbor Stocks, pasar saham Amerika Serikat juga akan menderita. Henry mengejek dengan gembira. Hanya untuk menerima pukulan di bagian belakang kepalanya. Tuan Tualau bahkan tidak melihat ke atas saat dia memberi kuliah dengan nada yang kuat. Ini baru setengah jalan. Jasper mungkin berada di atas angin untuk saat ini, tetapi ingat bahwa itu hanya sebentar. Saham Summerland kelas A masih dalam pengawasan. Soros ingin memberikan pukulan fatal ke pasar saham kita dan hanya belum mendapat kesempatan untuk bergerak. Saat menyebut Jasper, tatapan Tuan Tualau dipenuhi dengan kekaguman. Seperti dirinya ketika masih muda, Jasper telah memulai bisnisnya sendiri. Namun, yang terakhir telah berhasil menciptakan kerajaan komersialnya sendiri dalam waktu singkat beberapa tahun. Dia benar-benar menghormati Jasper untuk itu. Seperti kata pepatah, akan selalu ada talenta yang lebih muda. Setelah meratap, Tuan Tualau melirik cucunya sendiri dan menggelengkan kepalanya perlahan dengan senyum menggantung dari sudut bibirnya. Setelah mengalami pasang surut kehidupan, dia sudah puas dengan cucunya yang mengambil jubah sebagai tuan ketiga dari keluarga hukum. Henry mungkin tidak terlalu cakap, tetapi dia memiliki hati yang murni dan berteman baik dengan Jasper. Itu sudah cukup baik untuknya. Perjalananmu masih panjang, Henry. Tidak perlu terburu-buru. Jasper memiliki bakat yang sangat langka. Bahkan mungkin hanya muncul setiap 100 tahun.
Ketika Harbor Stocks diserang, Jasper masih memilih untuk mengambil semua dananya untuk melindungi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Harbor Stocks, bahkan melindungi orang-orang yang pernah membuatnya bermasalah. Dia memiliki keberanian yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh banyak orang. Lalu kakek, menurutmu siapa yang akan menang? Jasper atau Soros? Tuan Tua Lau tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bertanya-tanya kapan cucunya benar-benar akan tumbuh dewasa. Tidak ada yang akan menang, tetapi tidak ada yang akan kalah juga. Hah? Henry memandang Tuan Tua Hukum dengan terkejut. Kemudian, dia berbalik untuk melihat layar. Mengapa? Tidak bisakah Jasper menang? Dia sudah membuat kemajuan seperti itu. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud kakeknya, tidak ketika sepertinya Jasper menang darinya. Old Master Lau terus berkata, karena ini adalah Amerika Serikat. Tuan Tua Lau telah melihat situasinya, dan dengan beberapa kata, dia telah mengidentifikasi taruhannya yang tersembunyi. Henry menggaruk kepalanya, masih tidak mengerti. Namun, mengingat Tuan Tua Lau telah menutup matanya untuk beristirahat, Henry secara alami tidak mengganggunya, Pak. Ketua, mungkin perlu beberapa waktu sebelum saya bisa menjatuhkan Jasper. Pada saat ini, Soros sedang menelepon dengan ekspresi serius di wajahnya. Tidak dibutuhkan. Ada perubahan rencana. Keluarkan semua dana dari pasar saham Summerland. Soros, Anda telah menyelesaikan misi Anda. Adapun Jasper, dia akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Soros berdiri di tempat, marah ketika dia mendengarkan orang lain berbicara sebelum menutup telepon. Tetap saja, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menghela nafas. Dia hanya seorang karyawan, dan itu adalah tugasnya untuk mengikuti perintah seperti bidak catur di papan tulis. Karena itu, dia memutar nomor yang sangat tidak disukai hatinya. Telepon tersambung dan Soros mulai berbicara dengan suara serak, kamu tidak menang, Jasper, kami juga tidak kalah. Tapi harus kuakui, bahwa aku sendiri telah kalah darimu. Jasper tidak bereaksi terhadap pernyataan ini. Dia tahu bahwa Soros tidak akan memanggilnya tiba-tiba hanya untuk mengakui kekalahan. Pentingnya sebenarnya dari panggilan itu adalah apa yang terjadi selanjutnya. Pertarungan ini berakhir di sini. Anda orang yang cerdas, saya yakin Anda bisa mengetahui alasan di baliknya. Itu saja yang ingin saya katakan, Ten. Lain. Aku lelah, aku akan tidur nyenyak. Soros tidak menunggu Jasper untuk merespon dan segera mengakhiri panggilan setelah dia mengatakan apa yang dia inginkan. Dia tidak ingin mendengar nada kemenangan Jasper, atau mengingat wajah Jasper yang sangat dia benci. Jasper tetap terpaku di tempatnya untuk waktu yang lama setelah bip yang menandakan akhir panggilan. Hei, Jasper, apa yang terjadi? Jangan berani-beraninya membiarkan apapun mempengaruhimu sekarang. Menyadari bahwa Jasper membeku di tempatnya, Lord Alvarado mendekati yang pertama untuk menepuk bahunya dan bertanya dengan hati-hati. Jasper tersentak kembali ke kenyataan dan mengamati ekspresi prihatin di wajah orang-orang di aula. Lalu dia berkata sambil tersenyum, ini sudah berakhir. Apa yang sudah berakhir? Apakah Amerika Serikat mengakui kekalahan? Lord Alvarado berseru kaget. Dia sudah lama melupakan statusnya yang bertingkah seperti anak SD yang penasaran. Ini bukan kemenangan yang lengkap, tapi kami jelas tidak kalah. Jasper berkata, panggilan itu lebih merupakan gencatan senjata. Dengan kedua belah pihak masing-masing mengambil langkah mundur, perang ini berakhir. Hebat, itu sangat luar biasa. Kami akhirnya bisa bersantai setelah bertarung dengan sangat menegangkan akhir-akhir ini. Saya sudah lama muak dengan orang-orang barat itu, dan sekarang kami akhirnya menang. Saya belum pernah melihat orang barat itu membungkuk kepada siapapun sebelumnya, tetapi sekarang mereka telah mundur di hadapan kemajuan Summerland. Hahaha. Lord Alvarado tertawa tak terkendali, akumulasi kebencian di dadanya akhirnya menghilang. Haha, akhirnya. Tak satu pun dari Anda keluar dari makan malam perayaan malam ini. Aku akan makan daging yang enak untuk merayakan ini. Lord Alvarado berkata dengan murah hati. Semua orang juga gembira dan raungan menggelegar terdengar dari luar. Disusul dengan suara tepuk tangan. Jasper berbagi pandangan dengan Lord Alvarado dan yang lainnya sebelum berdiri dan berjalan keluar untuk melihat keributan itu. Kabar baik, Tuan Lain. Soros sudah menarik sisa dananya dari Harbor Stocks dan saat ini menarik dananya dari pasar saham kelas A. Sekarang setelah dana mereka ditarik, kita seharusnya bisa pulih dengan mantap. Tidak heran orang-orang ini sangat bahagia. Ini memang berita yang patut dirayakan. Begitu Soros mundur, pasar saham negara itu akan dapat pulih seiring waktu. Pertempuran antara mereka berdua sudah berlangsung terlalu lama. Lebih dari $1 triliun Somer telah habis dalam prosesnya. Nilai ini saja bukanlah sesuatu yang orang normal mampu kehilangan. Ya, aku tahu. Suruh Jake dan Bas mengajak kalian makan enak malam ini. Makan apapun yang Anda inginkan. Nikmati malam ini. Kantor itu meledak menjadi sorak-sorai yang lebih nyaring mendengar kata-kata Jasper. Jasper senang sekaligus iri pada mereka saat mendengar tawa tulus mereka.
Sejauh yang mereka ketahui, yang harus mereka lakukan hanyalah mencari nafkah. Mereka tidak memikul beban yang sama seperti yang dia lakukan. Saat Jasper dengan mulus mencapai status sosial yang lebih tinggi, dia harus memikul beban yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin besar kekuatan yang dimilikinya, semakin besar pula tanggung jawab yang diembannya. Hei, apa yang kamu pikirkan? Tidak akan menelepon pacarmu. Wajah Wendy muncul di benak Jasper saat mendengar pangeran kecil mengingatkannya. Sekarang dia memikirkannya, dia memang mengabaikannya dengan betapa sibuknya dia dengan pekerjaan baru-baru ini. Keduanya tidak bisa terlalu sering menelepon, tapi dia bersyukur Wendy mengerti. Dia tahu bahwa dia sibuk, jadi dia tidak terus mencarinya. Ya, kamu benar. Saya harus membagikan kabar baik ini. Jasper mengeluarkan ponselnya sambil tersenyum dan mengetuk nomor Wendy. Kemudian dia memutar nomornya. Panggilan itu diangkat segera setelah 3 dering. Jeb, apa kau sudah selesai bekerja? Wendy terkejut sekaligus gembira karena Jasper meneleponnya. Dia tidak berharap dia punya waktu. Jasper merasakan otot-ototnya yang tegang mengendur saat mendengar suara yang familiar itu. Masuk akal bahwa dia akan merasa terhibur ketika mendengar suara seseorang yang dia sayangi. Apakah kamu masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan? Tanya Wendy. Mungkin. Kemudian Jasper tiba-tiba merasa pusing. Dia juga tampaknya telah kehilangan kendali atas tubuhnya karena tingkat energinya anjlok. Dia tidak bisa lagi memahami apa yang dikatakan Wendy melalui telepon. Jasper merasa dunia menjadi gelap saat tubuhnya jatuh ke lantai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.